desperately to get out, but they can't do so. Zidane Iqbal. Sejarah tercipta! Sejarah tercipta! Mentioned the hot and humid conditions. Now here's a nice. Dapat tidak mudah. Sebuah hasil yang didapat dengan Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Konflik Iran-Israel, bagaimana kondisi Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Konflik Iran-Israel, bagaimana kondisi Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Konflik antara Iran dan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Iran dan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat telah mengancam stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Pertanyaannya kini adalah bagaimana nasib Arab Saudi dan Qatar yang ditunjuk sebagai tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tanggal 13 Juni tahun 2025, AFC menetapkan Arab Saudi dan Qatar sebagai penyelenggara putaran keempat, yang kebetulan terjadi sehari setelah serangan Israel terhadap Iran. Dalam situasi yang semakin memanas, Iran dan Israel saling meluncurkan misil dan rudal, sementara Amerika Serikat mengambil tindakan dengan menyerang 3 fasilitas nuklir Iran pada hari Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025, Iran membalas dengan meluncurkan 19 rudal ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, yang merupakan markas bagi pasukan Amerika Serikat. Bandara Doha di Qatar sempat ditutup. Kejadian tersebut menyebabkan Qatar sempat menutup ruang udaranya, termasuk semua penerbangan yang berangkat dan tiba di ibu kota Doha, pada hari Senin tanggal 23 Juni tahun 2025. Namun, saat ini wilayah udara tersebut telah dibuka kembali. Menurut laporan dari media Arab, Arab News, kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 untuk Grup A yang seharusnya berlangsung di Yordania pada tanggal 23 Juni hingga tanggal 5 Juli tahun 2025, terpaksa ditunda akibat konflik antara Iran dan Israel. Grup A yang terdiri dari Timnas Yordania, Timnas Iran, Timnas Lebanon, Timnas Bhutan, dan Timnas Singapura, kini dijadwalkan ulang untuk berlangsung pada 7 hingga tanggal 19 Juli tahun 2025. Yang menarik, AFC malah memindahkan venue untuk Grup A ke Qatar, meskipun negara tersebut jelas-jelas terlibat dalam konflik Iran-Israel. Pernyataan Donald Trump mengenai gencatan senjata. Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa Iran dan Israel telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan gencatan senjata penuh yang berpotensi mengakhiri konflik yang berlangsung selama 12 hari. Selamat untuk semua orang. Telah disepakati sepenuhnya oleh Israel dan Iran bahwa akan diberlakukan gencatan senjata total dan menyeluruh dalam waktu sekitar 6 jam dari sekarang, setelah Israel dan Iran menyelesaikan serta menuntaskan misi akhir mereka yang sedang berlangsung selama 12 jam, yang kemudian akan dianggap sebagai berakhirnya perang secara resmi, ujar Trump. Lebih lanjut, Trump menjelaskan, secara resmi, Iran akan memulai gencatan senjata, dan pada jam ke-12, Israel akan memulai gencatan senjata, dan pada jam ke-24, akhir resmi dari perang 12 hari akan disambut oleh dunia.
Ia juga menekankan bahwa, selama masa gencatan senjata masing-masing, pihak lainnya akan tetap damai dan saling menghormati. Dalam pernyataannya, Trump mengungkapkan rasa bangganya terhadap kedua negara dengan mengatakan, dengan asumsi semuanya berjalan sebagaimana mestinya, dan akan begitu, saya ingin mengucapkan selamat kepada kedua negara, Israel dan Iran, atas ketahanan, keberanian, dan kecerdasan mereka dalam mengakhiri apa yang pantas disebut sebagai perang 12 hari. Trump menambahkan, ini adalah perang yang bisa saja berlangsung selama bertahun-tahun dan menghancurkan seluruh Timur Tengah, tetapi tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Ia menutup pernyataannya dengan harapan, Tuhan memberkati Israel, Tuhan memberkati Iran, Tuhan memberkati Timur Tengah, Tuhan memberkati Amerika Serikat, dan Tuhan memberkati dunia, ungkapnya. Pernyataan ini menunjukkan harapan besar akan perdamaian di kawasan yang sering dilanda konflik. Jadwal untuk putaran keempat. Sementara itu, kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk putaran keempat dijadwalkan berlangsung antara tanggal 8 hingga tanggal 14 Oktober tahun 2025, dengan pengundian yang akan dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 17 Juli tahun 2025. Saat ini, AFC belum mengambil keputusan mengenai status tuan rumah untuk putaran keempat yang akan melibatkan Arab Saudi dan Qatar. Bola.com telah mengajukan pertanyaan kepada PSSI, namun hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima. Putaran keempat ini tidak hanya akan diikuti oleh Timnas Arab Saudi dan Timnas Qatar, tetapi juga melibatkan Timnas Indonesia, Timnas Uni Emirat Arab (UEA), dan Timnas Oman. Semua tim tersebut akan dibagi ke dalam dua grup, di mana dua juara grup berhak untuk melanjutkan ke Piala Dunia 2026. Dengan kompetisi yang semakin ketat, setiap tim diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik mereka untuk meraih tiket ke ajang bergengsi tersebut. Iran serang pangkalan militer AS, Qatar batal jadi tuan rumah babak 4. Ketegangan di Timur Tengah merembet ke Qatar. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, akan memindah tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Iran saat ini sedang berperang melawan Israel. Tapi, campur tangan Amerika Serikat melakukan agresi ke wilayah nuklir Iran membuat konflik semakin melebar. Sebagai balasan, Iran menyerang pangkalan militer AS di Al-Udeid, dekat Doha, Qatar, Senin tanggal 23 Juni tahun 2025. Semua militer Qatar bersama pasukan sekutu sudah dievaluasi mengantisipasi balasan Iran. Pada Senin tanggal 23 Juni tahun 2025, malam waktu setempat, Garda Revolusi Islam Iran sudah mengkonfirmasi serangan ke pangkalan militer AS di Al-Udeid. Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah lanjut ke babak keempat di zona Asia. Qatar, Arab Saudi, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, dan Indonesia tim-tim yang akan bersaing untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Pada Senin tanggal 23 Juni tahun 2025, malam waktu setempat, Garda Revolusi Islam Iran sudah mengkonfirmasi serangan ke pangkalan militer AS di Al-Udeid. Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah lanjut ke babak keempat di zona Asia. Qatar, Arab Saudi, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, dan Indonesia tim-tim yang akan bersaing untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Belum ada tanda-tanda ketegangan di Timur Tengah akan mereda. Kalau saling serang rudal terus berlanjut, sangat mungkin AFC harus mempertimbangkan untuk memindah venue pertandingan babak keempat karena Arab Saudi dan Qatar boleh dibilang dalam kondisi rawan. FIFA dan AFC semestinya tak menunggu sampai menit-menit akhir untuk membuat keputusan apakah kualifikasi Piala Dunia 2026 perlu dilakukan penggantian tuan rumah atau tidak. Keputusan akan diambil AFC pada akhir Agustus atau awal September. Qatar terseret perang Iran-Israel, FIFA ganti tuan rumah kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Situasi geopolitik Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke pangkalan militer AS di Al-Udeid, Qatar, pada Minggu malam, tanggal 23 Juni tahun 2025. Serangan tersebut merupakan balasan atas serangan udara AS ke fasilitas nuklir Iran 2 hari sebelumnya. Sebanyak 19 rudal diluncurkan ke arah pangkalan Al-Udeid, basis militer AS terbesar di Timur Tengah, namun hampir seluruhnya berhasil dicegat sistem pertahanan udara Qatar dan Amerika Serikat.
Satu rudal dilaporkan sempat mencapai kawasan dekat pangkalan, namun tidak menimbulkan kerusakan berarti ataupun korban jiwa. Pemerintah Qatar langsung mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan memberlakukan penutupan sementara ruang udaranya selama beberapa jam. Insiden ini sontak menimbulkan kekhawatiran terhadap status Qatar sebagai tuan rumah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia AFC Fourth Round, yang dijadwalkan berlangsung pada 8–14 Oktober tahun 2025. Qatar, bersama Arab Saudi, telah ditunjuk sebagai penyelenggara pertandingan grup putaran keempat yang akan diikuti 6 negara, Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Format yang digunakan adalah round robin terpusat di 2 negara, dengan pemenang grup langsung lolos ke Piala Dunia dan runner-up melaju ke playoff zona Asia. Hingga kini, AFC dan FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kemungkinan perubahan venue. Namun, eskalasi militer lebih lanjut atau ancaman serangan tambahan jelas dapat membuat penyelenggara mempertimbangkan opsi pemindahan lokasi. Masih aman, tapi di ujung pisau. Meskipun serangan rudal terjadi, penting dicatat bahwa pangkalan Al-Udeid berada jauh dari fasilitas olahraga utama dan infrastruktur sepak bola yang disiapkan untuk kualifikasi. Seluruh venue pertandingan berada di wilayah aman, dan operasional transportasi serta hotel juga tetap berjalan normal pasca penutupan sementara ruang udara. Namun demikian, risiko tidak sepenuhnya nol. Jika ketegangan Iran-AS kembali meningkat atau Qatar dianggap tidak cukup aman secara politis, maka AFC bisa saja memindahkan seluruh pertandingan ke Arab Saudi atau negara netral lain seperti Uni Emirat Arab atau Uzbekistan. Selain itu, ketegangan regional ini bisa berdampak psikologis terhadap para pemain, ofisial, dan federasi yang akan bertanding. Persiapan logistik dan pengamanan ekstra tentu akan menjadi perhatian utama selama beberapa bulan ke depan. Qatar tetap dijadwalkan menjadi tuan rumah AFC Fourth Round untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun telah menjadi target serangan rudal Iran, kondisi di lapangan masih terkendali dan tidak ada perubahan agenda resmi. Namun, perkembangan politik dan keamanan di kawasan akan terus menjadi sorotan. Jika situasi memburuk, tidak menutup kemungkinan venue pertandingan akan dipindahkan demi keselamatan seluruh peserta. 4 dampak untuk Timnas Indonesia jika AFC pindahkan venue putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah memasuki fase kritis. Iran meluncurkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Qatar, yang memicu gelombang kekhawatiran internasional. Qatar, negara kaya minyak yang selama ini dikenal netral dan aman, kini berada dalam situasi genting. Konflik antara dua kekuatan besar ini memunculkan konsekuensi serius, terutama bagi dunia olahraga. Salah satu yang paling disorot adalah potensi pemindahan venue babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Qatar dijadwalkan menjadi tuan rumah. Ancaman keamanan bisa paksa AFC bertindak. Dengan meningkatnya eskalasi militer di kawasan Teluk, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) kini berada di bawah tekanan untuk segera mengambil keputusan strategis. Jika keamanan Qatar tidak kunjung stabil, opsi paling masuk akal adalah memindahkan venue pertandingan ke negara yang lebih aman. Bagi AFC, keselamatan pemain, ofisial, dan supporter adalah prioritas utama. Bahkan satu insiden saja bisa menjadi pemicu keputusan cepat. Hingga saat ini, AFC memang belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun dinamika lapangan bisa mendorong keputusan mendadak dalam waktu dekat. Dampak langsung ke Timnas Indonesia. Jika venue benar-benar dipindahkan, Timnas Indonesia akan langsung merasakan dampaknya. Garuda saat ini tengah dalam performa gemilang setelah memastikan diri lolos ke babak keempat. Namun momentum positif tersebut bisa terganggu jika harus beradaptasi mendadak dengan situasi baru. Berikut beberapa potensi dampak untuk Indonesia. 1. Perubahan iklim dan kondisi fisik. Jika pertandingan dipindahkan ke negara dengan iklim yang lebih ekstrim atau jauh berbeda dari Qatar, adaptasi suhu bisa mengganggu performa fisik para pemain. Pemulihan dan kebugaran menjadi lebih sulit jika tubuh belum terbiasa dengan suhu setempat. 2. Masalah logistik dan akomodasi. Perencanaan logistik yang sudah disiapkan jauh-jauh hari bisa jadi sia-sia. Tiket, penginapan, fasilitas latihan, hingga jadwal penerbangan mungkin harus diubah total.
Ini bisa membuat tim kehilangan waktu berharga untuk persiapan teknis. 3. Dukungan supporter terganggu. Ribuan supporter Indonesia diprediksi akan hadir di Qatar. Jika venue dipindahkan secara mendadak ke negara lain, kehadiran langsung dari para pendukung bisa menurun drastis. Atmosfer pertandingan yang biasanya menjadi kekuatan tambahan bisa hilang. 4. Gangguan mental dan fokus pemain. Perubahan lokasi secara mendadak bisa memengaruhi konsentrasi dan kondisi psikologis para pemain. Ketidakpastian tempat bertanding bisa menimbulkan kegelisahan dan mengganggu stabilitas emosional tim. Indonesia harus siapkan skenario darurat. Melihat situasi yang terus berkembang, PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia harus segera menyusun skenario alternatif. Ini termasuk menyiapkan mental pemain untuk kemungkinan perpindahan venue dan menjaga performa agar tetap stabil di tengah ketidakpastian. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora juga perlu proaktif dalam berkoordinasi dengan pihak AFC, menjaga komunikasi intensif dengan federasi negara-negara peserta, serta memastikan perlindungan maksimal untuk seluruh delegasi Indonesia. Fokus tetap ke misi besar, lolos ke Piala Dunia. Apapun yang terjadi dengan venue pertandingan, semangat timnas Indonesia untuk mencetak sejarah tak boleh redup. Lolos ke Piala Dunia 2026 adalah mimpi yang kini berada dalam jangkauan nyata, dan tidak boleh digagalkan oleh konflik di luar kendali. Adaptasi, kesiapan, dan mental baja menjadi kunci untuk tetap bersinar di tengah badai. Satu hal yang pasti, Garuda harus tetap terbang tinggi, kemanapun arah angin membawa. Editor, Reynaldi Hermawan. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.